Saya sebenarnya bukan terkejut terima barang seperti ini, sudah menduga-duga pasti akan ada terjadi laporan-laporan ya teman-teman balik lah dari bersangkutan. Tetapi saya telah mendapat secara bukan resmi, artinya melalui Facebook teman ke teman, saya baca laporan LP itu pada SPKT nomor 110 garis miring 4 Romawi tahun 2026 Polres Singkawang Polda Kalbar. Sebagai pelapor adalah saudara Indra Usma yang melaporkan intinya bahwa Muhammad Safruddin telah menayangkan melalui akunnya pada bulan Maret kemarin tentang dugaan pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh saudara Usma. Ternyata mereka merasa dimalukan, jadi timbullah katanya pencemaran nama baik. Terus yang kedua, saudara Irja, rekan kita sendiri ini, dilaporkan yang berbeda dan peristiwa yang berbeda. Dia seolah-olah melenyapkan tiang listrik dan menuduh ikut jual beli tanah. Barangkali tanah kesultanan situlah yang dimaksudkan. Nah ini kan laporan yang berbeda, peristiwa yang beda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Atau yang biasa kita sebut locus delicti dan tempus delicti. Waktu kejadian dan peristiwa kejadian itu, tempat kejadian itu berbeda. Yang kami cermati dalam LP itu ada cacat formil dan melanggar asas-asas prinsip hukum yang sebagaimana bahwa itu tidak boleh disatukan LP-nya. Antara peristiwa yang berbeda, orang yang berbeda, waktu dan tempat yang berbeda, walaupun pelapornya sama ya. Nah itu tidak boleh satu LP. Nah masalahnya nanti pihak kami ini akan dirugikan, artinya tidak fokus dan penyidikan pun akan kemana-mana nanti. Yang mana bukti, yang mana saksi. Yang kedua, waktu pemberkasan TP 21 kan akan dibuat satu rilis penuntutan. Nah itu pasti dimasukkan dalam satu perkara nama saya dan nama Irja. Waktu pembelaan kami juga bingung, saya mau bela yang mana ini, karena tidak mungkin LP itu terpisah daripada tuntutan, berkas tuntutan, tetap dia satu berkas. Maka dari ini saya katakan bahwa itu cacat formil administratif, secara administratif. Satu dulu. Nah bagaimana dengan saya bilang tadi adanya pelanggaran prinsip hukum umum yang berlaku di Indonesia berdasarkan Perkap Kapolri nomor 6 kalau tidak saya tahun nomor 16 tahun nomor 6 tahun 2016 tentang penyidikan tindak pidana menegaskan perkara ini harus disiplin, dipisah, berdiri sendiri-sendiri. Coba nanti dilihat sendiri apa bunyi diktum kalimatnya di dalam Perkap itu, jelas itu tidak bisa satu. Nah karena ini sudah merupakan pelanggaran administratif dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, kami tetap berkeberatan untuk dimintai keterangan. Dan bahkan saya akan mengadakan perlawanan, mengirim surat kepada pertama Irwasda yang menangani tentang penyidikan dan penyelidikan. Kedua, Propam Polda. Yang ketiga, Komnas HAM Kalbar dan Ombudsman karena menyangkut maladministratif tadi. Dan ini menjadi bias jadi nanti. Bagaimanapun juga nggak ada komentar belum masuk untuk ke dalam artikel pokok ini. perkara, Saya ya. akan memberikan informasi Terus mengenai kami harga tablet dan Samsung rekan-rekan terbaru di kemarin Indonesia. memang ada menyampaikan labdu kepada Kapolres Singkawang tentang dugaan penipuan dan penggelapan menghias atau memasang lampu dalam menjelang Idul Fitri. Nah sampai hari ini kan itu kan belum ditindaklanjuti. Kami akan pertanyakan kepada Polres, kenapa laporan kami tidak ada kemajuan. Sampai hari ini pun SP2AP belum kami terima. Dan kemarin saya menelpon bagian Intel, katanya akan menelusuri. Yang maksud saya, yang mau saya sampaikan, rasa keadilan hukumnya di mana? Kok kami laporan belum diproses, tiba-tiba orang melaporkan pencemaran nama baik dan Irja tadi masalah penyangkut masalah tiang bendera dan sebagainya.
Kalau kita melihat kan pencemaran nama baik kan kira-kira begini, ketika laporan kami sudah tidak bisa dibuktikan atau tidak dapat dibuktikan atau bersumber pemalsuan, hoax dan sebagainya, artinya kan kami tidak bisa buktikan dugaan kami. Silakan terlapor mengadu. Nah, logika hukumnya di mana? Belum bisa dibuktikan, tapi dia sudah diterima untuk sebagai laporan dugaan pencemaran nama baik. Nah, tapi enggak Pak. Ini lebih bagus. Dia akan buktikan sendiri di mana letak kebenaran keaslian yang dianggapnya itu ada sebuah fitnah pencemaran nama baik. Apakah benar dia telah menggunakan dana anggaran itu secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan suratnya? Ada 4 tubuh yang akan dihias. Nah, kita akan buktikan dan siapa saja dan berapa uang yang dibangun. Nah, sudah dibuktikan. Tapi sangat lucu kalau perkara pertama belum ditindaklanjuti, tetapi laporan balik dari pencemarannya itu ditindaklanjuti dan diterima. Ini kan tidak ada keadilan hukum dan bagi kami pelanggaran HAM ini. Nah, begitu. Nah, kira-kira demikianlah dulu. Dan langkah-langkah hukum yang tadi Bang sebutkan untuk dilakukan ke beberapa para pihak terkait, seperti Ombudsman, Polda, dan ke beberapa instansi terkait di atas. Itu yang dilaporkan itu kepolisian atau pelapor. Nah, yang kita laporkan fungsi daripada anggota piket SPKT dan barangkali nanti langsung ditangani penyidik Polres Singkawang tentang masalah perkara kami ini. Nah, dengan ini yang kami laporkan ini karena kami menganggap sebuah laporan yang diterbitkan resmi oleh pihak kepolisian itu merupakan pro justisia, sudah mengandung hukum, sudah berakibat hukum. Jadi kalau kita ikut terjerumus atau ikut digiring kepada hal itu, kita terjebak. Oleh karena itu kita paham hukum, kita akan lawan. Melawannya berarti melaporkan hal ini kepada Propam Polda, Irwasda Polda, Ombudsman dan Komnas HAM Kalimantan Barat, sehingga akan menelaah, meneliti proses prosedur bagaimana yang dianggap itu prosedur yang sesuai dengan SOP, sesuai dengan protap, sesuai dengan arahan Perkap Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu tadi tentang penyidikan tindak pidana. Ini tercover semua, baik secara hukum maupun secara prinsip hukum maupun secara keadilan masyarakat. Kita akan mainkan peran itu. Kita belum masuk pada pokok perkaranya. Terima kasih. Kalau terkait dengan pelapor atas nama Indra dalam permasalahan yang telah dilakukan yang kepada pihak Polres, itu langkah apa yang mungkin dengan rekan akan lakukan? Saya dan rekan Irja tetap akan, kalau memang kita harus menghadapi secara profesional tentang masalah penegakan hukum, kita kan warga negara yang taat hukum. Tapi saya bisa jamin dan saya pastikan laporan itu tong sampah, masuk tong sampah itu laporan. Karena apa? Yang nama pencemaran nama baik itu sudah dicabut oleh MK. Karena itu pasal karet. Dan memang norma-normanya itu dituangkan penyusun pada pasal undang-undang terbaru, undang-undang nasional yang 2026 tadi. Tapi intinya MK sudah membatalkan dan mencabut pasal pencemaran nama baik. Seandainya pelaporan yang dilakukan itu, harapan mungkin kira-kira kalau harapan itu apakah perlu dicabut, seandainya dicabut oleh saudara Indra, apakah dianggap selesai atau akan berproses kemudian? Kalau persoalan soal mencabut itu paling gampang, orang minta maaf pun paling gampang. Tapi persoalannya ini tentang profesionalisme seorang polisi, seorang penyidik telah lalai dan tidak tahu tata krama etika dalam memberikan suatu layanan. Akibat daripada perbuatannya itu bermakna tentang masalah tindakan disiplin. Barangkali ada tindakan hukum di situ. Nah, itu yang kita akan persoalkan karena ini hak hukum kami ini sudah menjadi taruhan. Kalau kami lalai, kamilah orang yang pertama yang akan menjadi terpidana dan masuk penjara.
kami harus bela diri. Hak kami ada hak prinsip. Begitu kira-kira. Nggak bisa kita biarkan soal maaf, soal dam itu urusan 13. Hukum harus kita tegakkan supaya menjadi pembelajaran para penyidik, para anggota SPKT Singkawang. Jangan sampai ini menjamah daftar-daftar kekurangan atau kesalahan institusi Polri. Dari kesimpulan yang disampaikan itu dugaannya ada kesalahan dalam penerimaan laporan oleh saudara Indra tersebut. Iya, salah secara administratif, salah itu. Dan cara penggunaan atau menggunakan satu lembar atau satu nomor untuk dua peristiwa yang berbeda itu nggak bisa dipaksakan. Analoginya gini, analogi ya, saya ini mencuri ayam, teman saya ini bunuh orang dalam satu berkas. Apakah saya mau dituduhkan mencuri, membunuh orang? Kena nyambung. Bagaimana cara pembuktiannya, bagaimana cara saksinya? Yang nama jaksa memang tugas dia untuk memberatkan dan menjerat orang masuk penjara. Ada tambahan yang lain? Ada. Selagi masalah ini belum selesai, hati-hatilah menangin suatu laporan masyarakat. Yang jelas kami menuntut juga Dari ini Kota laporan Singkawang, kami kemana Kalimantan Barat, GNTV Indonesia, Live melaporkan.